Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SD Al-Kapa, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pelajaran SKI pelajaran 4 masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Jadi tahukah kalian bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika masih kanak-kanak? Apakah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW sama dengan masa kanak-kanak kalian? Ayo kita cari tahu pada materi pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Anak-anak bos sekalian, silakan lihat foto atau video atau gambar nak ya. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling menyenangkan. Tapi jangan terlena dengan kesenangan-kesenangan itu. Kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, bagian A, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penyerangan tentara bergajah ke Ka'bah bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga peristiwa ini sangat terkenal di kalangan umat Islam. Bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa kehancuran dan kekalahan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraham merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak sekalian, kelahiran Nabi Muhammad itu bertepatan dengan saat peperangan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan kekuasaan Allah, mereka dihancurkan oleh pasukan burung ababil, nak ya. Jadi tentara bergajahnya hancur dan tidak ada tersisa. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Jadi kita harus mengingat tanggal lahir Nabi Muhammad yaitu 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia di kota Yastrib atau Madinah dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan tanpa seorang ayah, nak ya. Ayahnya sudah meninggal lebih dulu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari garis keturunan yang terhormat. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib merupakan seorang pemuka kaum Quraisy di Mekah yang paling disegani. Abdul Muthalib dipercaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah. Dialah yang berhak memegang kunci Ka'bah. Jadi di sini ya, garis keturunannya adalah kakeknya seorang penjaga Ka'bah dan dia juga yang memegang kunci Ka'bah tersebut yang dipercaya. Dikisahkan suatu ketika Aminah Nabi Muhammad SAW kecil bersama Ummu Aiman, pembantu yang setia ke Yastrib atau Madinah. Aminah ingin mengunjungi kuburan suami tercinta Abdullah yang wafat di Madinah. Jadi pada masa kecil itu ibunya pergi ke Madinah, dulu Yastrib namanya ya, untuk ziarah lah, kalau istilah kita sekarang ziarah ke kuburan almarhum ayahanda dari Nabi Muhammad SAW. Aminah hendak memperkenalkan kepada anaknya Nabi Muhammad SAW, keluarga luhurnya di sana. Di Madinah, Aminah menunjukkan rumah tempat ayahnya meninggal. Jadi pada masa itu ibunya menunjukkan rumah di mana tempat ayah Nabi Muhammad meninggal supaya Nabi Muhammad mengetahuinya. Kemudian Aminah atau ibunya Nabi Muhammad ingin mengenang masa-masa indah yang sangat singkat dengan suami tercinta. Suami meninggal dalam usia yang sangat muda. Jadi ayahnya Nabi Muhammad ini meninggal dalam usia yang sangat muda. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah seringkali bermain bersama anak-anak sebaya.
Kisah masa lalu ibunda tercinta sangat berkesan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi kenangan-kenangan ibunya atau kenangan orang tua Nabi Muhammad itu sangat berkesan bagi Nabi Muhammad. Ini terbukti dari ucapan-ucapan beliau kepada sahabat-sahabat beliau yang beliau ucapkan setelah beliau sebagai Nabi berhijrah ke Madinah puluhan tahun setelah kunjungan pertama. Jadi dulunya Nabi Muhammad itu sudah pernah diajak ke Madinah sama ibunya waktu kecil. Kemudian beliau hijrah lagi ketika sudah menjadi Nabi. Yaitu berpuluh-puluh tahun ya. Sambil menuju ke lokasi tempat beliau bersama ibunya, beliau bersabda mengingat kenangan lama itu. Disinilah aku tinggal bersama ibuku. Beliau menceritakan kepada sahabatnya ya. Di lokasi inilah dikuburkannya ayahku. Disinilah aku bermain dengan Anissa, salah seorang anak putri yang sebaya dengan beliau, dan di sanalah aku belajar dan pandai berenang. Jadi Nabi Muhammad ini adalah seorang yang pandai berenang pada masa kecilnya. Dari kecil sudah pandai berenang. Tentang yatim piatunya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dollam fahada. Bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Surat Ad-Duha ayat 6-7. Jadi anak-anak sekalian, Nabi Muhammad juga mengalami masa kanak-kanak seperti kalian. Tapi beliau pergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dengan sia-sia, sehingga sampai beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari cerita ini adalah kita harus meneladani sikap Rasulullah, yaitu tetap bermain dengan teman sebaya tapi memiliki batasan-batasan sehingga tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Baik, cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.